Gamers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. PSG kian optimistis pertahankan Kylian Mbappe. Asa Real Madrid untuk mendapatkan jasa Kylian Mbappe nampaknya akan menemui kegagalan. Leonardo mengklaim proses negosiasi antara pihaknya dan perwakilan Mbappe berjalan lancar. Jadi ia berharap sang striker bisa segera mengambil keputusan. Lebih lanjut, Leonardo mengklaim bahwa Neymar dan Angel Di Maria bisa segera menyusul menaikkan kontrak baru di PSG. Menurut gosip yang beredar, ketiga pemain itu masih menunggu satu kabar sebelum menaikkan kontrak baru. Mereka kabarnya menanti PSG resmi mengumumkan mendapatkan Messi di musim panas nanti. Barcelona dinilai sudah bukan tempat yang tepat untuk Lionel Messi. Legenda timnas Argentina Oscar Ruggeri menyarankan agar Lionel Messi untuk mempertimbangkan kembali rencananya untuk pensiun di Barcelona. Pasalnya, Ruggeri tidak merasa bahwa pemain sehebat Messi layak bertahan di Barca yang mulai kehilangan jati dirinya sebagai klub yang disegani di Eropa seperti beberapa tahun lalu. Milan intip peluang untuk rekrut Wijnaldum dari Liverpool. Kini ada satu pemain lagi yang dikabarkan masuk incaran AC Milan. Pemain itu adalah gelandang Liverpool, Georginio Wijnaldum. Pemain asal Belanda itu kemungkinan akan pergi dari Liverpool musim depan, sebab kontraknya akan kedaluarsa pada musim panas 2021 nanti. Direktur Milan Paolo Maldini dikabarkan tengah mengamati situasi Wijnaldum saat ini. Satu hal yang bisa menjadi penghalang Milan memboyong Wijnaldum itu terkait besaran gajinya. Penggemar Atlanta langgar himbauan kesehatan di laga kontra Real Madrid. Sebuah tindakan kurang terpuji dilakukan oleh pendukung Atlanta di laga kontra Real Madrid. Ya, ribuan pendukung Atlanta mengabaikan himbauan kesehatan agar tetap menjauh sebelum melawan Madrid di Bergamo. Sekitar 4.000 orang berkumpul di luar Stadion Gewiss di Italia Utara beberapa jam sebelum kick-off di bawah suasana pesta, padahal ada pembatasan terkait virus corona. Para pendukung yang bersorak-sorai menantikan bus pengangkut para pemain dan staf Atlanta sebelum pertandingan leg pertama 16 besar Liga Champions itu. Rahasia sukses Manchester City, punya uang banyak. City baru saja mencatatkan 19 kemenangan beruntun di seluruh kompetisi usai mengalahkan Borussia Mönchengladbach. Wajar saja skuad City saat ini begitu dipuji karena kehebatannya tampil konsisten di tengah jadwal yang padat. Terkait hal itu, Guardiola mengakui kalau kekuatan uang bermain di sana. Menurut Guardiola, City bisa segalak sekarang karena punya para pemain bintang sehingga memudahkannya merotasi tim. Kami punya banyak uang untuk membeli banyak pemain berkualitas, ujar Guardiola menanggapi pertanyaan soal rahasia timnya bisa menggila seperti saat ini. Barcelona lagi bokeh, Hector Bellerin merapat ke Juventus. Misi Barcelona memulangkan Hector Bellerin terganjal masalah finansial. Kini bek Arsenal itu merapat ke raksasa Italia Juventus. Juventus kini menjadi kandidat terkuat untuk mendatangkan Bellerin. Si nyonya tua sedang terseok-seok di Liga Italia dan terancam gagal mempertahankan Scudetto. Bek kanan menjadi area yang perlu ditambal Pirlo. Bellerin adalah orang yang tepat untuk mengisi posisi itu. Juventus selangkah lagi di depan Barcelona karena kondisi keuangan mereka lebih stabil. Menang 2-1, Ajax melaju ke 16 besar. Bermain di Amsterdam Arena, Ajax berhasil membuka keunggulan di menit ke-15 lewat aksi Davy Klaassen. Lille bisa menyamakan kedudukan di menit ke-79 lewat eksekusi penalti Yusuf Yazici.
Namun Ajax berhasil unggul kembali berkat gol David Neres di menit ke-88. Skor 2-1 untuk Ajax menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Ajax berhasil melaju ke babak 16 besar berkat kemenangan agregat 4-2. Napoli versus Granada menang 2-1, Partenope tetap tersingkir. Bermain di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli yang kalah 0-2 di leg pertama butuh mencetak gol cepat. Hal itu berhasil mereka lakukan di menit ketiga lewat aksi Piotr Zielinski. Namun tim tamu bisa menyamakan kedudukan di menit ke-25 lewat aksi Angel Montoro. Memasuki menit ke-59, Fabian Ruiz berhasil membawa Napoli kembali unggul. Hingga peluit panjang, tak ada lagi gol tercipta. Napoli menang 2-1 di laga ini, namun Granada yang melaju ke 16 besar berkat unggul agregat 3-2. Arsenal versus Benfica menang dramatis The Gunners ke 16 besar. Arsenal menghadapi Benfica di Stadio Georgios Karaiskakis. Arsenal mampu unggul lebih dulu lewat Pierre-Emerick Aubameyang di menit ke-20. Benfica kemudian bangkit untuk berbalik memimpin dari gol Diogo Gonçalves di menit ke-43. Dan Rafa Silva di menit ke-61. Namun Arsenal mampu lepas dari situasi sulit ini berkat torehan dari Kieran Tierney di menit ke-67. Dan gol penentu kemenangan yang dibuat oleh Aubameyang di menit ke-87. Meriam London menutup laga dengan kemenangan 3-2. Mereka berhak melaju ke 16 besar dengan keunggulan 4-3 secara agregat dari Benfica. Laga berakhir 1-1, AC Milan pun lolos ke babak 16 besar Liga Eropa. AC Milan imbang 1-1 melawan Red Star Belgrade pada leg kedua babak 32 besar Liga Eropa di San Siro, Jumat 26 Februari. AC Milan mendapat hadiah penalti di menit ke-6 usai sepakan Red Krunic mengenai tangan Marko Gobelcic pada menit ke-8. Frank Kessie yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Red Star Belgrade mampu menyamakan skor di menit ke-24 melalui Ben Naubahane. Sebenarnya Milan unggul jumlah pemain di menit ke-70 setelah Marko Gobelcic diusir wasit dari lapangan. Namun keuntungan itu tidak dimanfaatkan baik oleh Rossoneri. Dengan hasil ini skor agregat menjadi 3-3, Milan lolos ke 16 besar berkat agresivitas gol tandang sebab berhasil mencetak 2 gol di leg pertama pekan lalu. MU versus Sociedad imbang 0-0, Setan Merah tetap lolos ke 16 besar. Manchester United melaju ke babak 16 besar Liga Eropa, meski cuma bermain imbang 0-0 dengan Real Sociedad. Hasil itu sudah cukup untuk meloloskan MU ke 16 besar. Axel Tuanzebe sempat mencetak gol untuk MU pada babak kedua. Namun setelah dicek lewat VAR, gol tersebut dianulir setelah wasit menilai Victor Lindelof melakukan pelanggaran terlebih dahulu. Hasil ini sudah cukup untuk membawa MU lolos ke babak 16 besar Liga Eropa. Tim arahan oleh Gunnar Solskjaer itu lolos dengan keunggulan agregat 4-0. AS Roma versus Braga, Serigala Ibu Kota melenggang mulus ke 16 besar. AS Roma berhasil melaju ke babak 16 besar Liga Eropa setelah mengalahkan Braga di Stadio Olimpico pada Jumat 26 Februari. Partai AS Roma versus Braga berakhir dengan skor 3-1. AS Roma berhasil unggul 2 gol terlebih dahulu melalui Edin Dzeko di menit ke-23.
dan Charles Perez di menit ke-74. Braga mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri Brian Cristante di menit ke-87. Namun Roma kembali memperlebar keunggulan di menit injury time babak kedua lewat gol Borja Mayoral. Kemenangan ini membuat AS Roma menyusul langkah AC Milan ke babak 16 besar Liga Eropa dengan keunggulan agregat 5-1. Kalah atas Slavia Praha, Leicester tak lolos ke babak 16 besar. Bermain di King Power Stadium pada leg kedua babak 32 besar Liga Eropa, Slavia Praha berhasil mengalahkan Leicester dengan skor 2-0. Dua gol Slavia Praha dicetak oleh Lucas Provort di menit ke-49 dan Abdallah Sima di menit ke-79. Hasil ini membuat agregat menjadi 0-2 dan Leicester harus rela tersingkir dari Liga Eropa. Hasil Liga Eropa hari ini, Shakhtar Donetsk menang 1-0 atas Tel Aviv. Rangers menang 5-2 atas Antwerp. Hoffenheim kalah 0-2 atas Molde. Villarreal menang 2-1 atas RB Salzburg. Klub Brugge kalah 0-1 atas Dinamo Kiev. Leverkusen kalah 0-2 atas Young Boys. Dinamo Zagreb menang 1-0 atas Krasnodar. PSV menang 2-1 atas Olympiakos. Kunci kemenangan Arsenal bukan di Aubameyang atau Saka, tapi Willian. Publik mungkin sepakat kalau Pierre-Emerick Aubameyang dan Bukayo Saka merupakan kunci kemenangan Arsenal waktu bertemu Benfica di laga leg kedua 32 besar Liga Eropa. Namun Mikel Arteta punya pendapat berbeda. Arteta menganggap kalau Willian pantas diberikan kredit sebagai sosok kunci di laga ini. Pemain berdarah Brasil tersebut tidak bermain sejak menit awal pertandingan. Ia menginjakkan kaki di lapangan pada menit ke-63 untuk menggantikan Emil Smith-Rowe. 4 menit berselang, Willian mencatatkan assist dalam gol yang dicetak Tierney. Willian terutama, saya pikir dia telah mengubah permainan. Dia memberikan kami ketenangan dalam beberapa momen, menghasilkan kreativitas, memproduksi gol untuk Kieran, dan kami butuh keterlibatan semuanya. Ucapnya seperti dikutip dari Gol Internasional. PSG tergoda untuk permanenkan Moise Kean. Paris Saint-Germain tergoda untuk mempermanenkan pemain yang mereka pinjam dari Everton, Moise Kean. Sebab di PSG, Kean tampil gacor dengan berhasil membukukan 14 gol dari 26 pertandingan lintas ajang. Hal tersebut diungkapkan secara tersirat oleh Direktur Olahraga PSG, Leonardo. Dilansir dari CBS Sport, Everton kemungkinan besar tidak akan mau melepas Kean ke PSG secara permanen. Hal tersebut disebabkan Carlo Ancelotti yang ingin memasukkan Kean ke dalam proyeknya untuk musim depan. Akan tetapi, menurut laporan yang sama, jika PSG memang bersikeras untuk membeli Kean, Everton tidak akan menutup pintunya rapat-rapat asal Les Parisiens berani membayar sekitar 45 sampai 50 juta euro untuk sang pemain. Thierry Henry mundur dari Montreal Impact dan pindah ke London. Thierry Henry membuat keputusan yang mengejutkan. Pria asal Prancis tersebut memutuskan mundur dari jabatannya sebagai pelatih Montreal Impact untuk bertolak ke London setelah 2 tahun masa pengabdiannya. Alasan ia mundur ialah agar dekat dengan keluarga. Belum diketahui secara pasti bagaimana Henry bakalan melanjutkan karir kepelatihannya di Inggris. Mungkin Henry bisa menjadi bagian staf kepelatihan Mikel Arteta di Arsenal. Henry sendiri sempat dirumorkan akan direkrut sebagai pelatih The Gunners beberapa tahun lalu untuk menggantikan Unai Emery yang dipecat. Rapor Mesut Ozil di Fenerbahce, minim kontribusi dan cuma tendang bola sekali tiap laga.
Mesut Ozil memiliki rapor kurang apik dan minim kontribusi selama bermain di Fenerbahce dengan hanya menendang bola sekali tiap laga. Dari 5 laga yang dia lakoni, Ozil hanya melepaskan 4 tembakan dan belum berbuah menjadi gol. Selain itu, Ozil juga belum memberikan assist satupun di Fenerbahce sampai saat ini. Padahal gelandang berdarah Turki itu dikenal sebagai Master of Assist selama bermain untuk Arsenal dan Real Madrid. Di Real Madrid saja, Ozil sukses mencetak 80 assist dari 159 penampilan di semua kompetisi. Sementara di Arsenal, Ozil melepaskan 77 assist dari 254 laga di berbagai ajang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!